nih kok, aku ingat dulu aku pernah bilang pengen jadi dirjen bea cukai karena gemes. Oh iya. Sekarang nih ada peluang nih kok. Nggak bisa. Saya udah Umurnya udah lewat. Bukan bea cukai kok. KPK sepi peminat. Nah, saya kasih tahu ya, KPK kenapa? Tadi kemarin saya lihat Pak Alex sampaikan. Kalau di Hong Kong, di Singapura, KPK itu ada satu badan urusan korupsi. Di Indonesia ada 3 badan. Iya. Kemudian ego sektoral. Kadang mohon maaf ya, polisi pun bisa kesal ada oknum jaksa yang tidak terima BAP-nya. Atau ada oknum jaksa yang kesal sama oknum polisi yang terus bolak-balik. Nah, kita bisa bayangkan. Jadi nggak berminat. Terus KPK juga adalah kolektif. Kamu minat jadi jaksa agung dong. Kira-kira gitu kan, kalau masih bisa langsung saya bilang. Namanya saya bilang balik lagi, banyak hal bisa kita perbaiki kalau kita sampaikan. Eksekusi. Saya kan bilang kan, teori Martin Luther King Jr. kan. Kalau kita punya cinta negara, cinta rakyat, nggak punya kekuasaan, itu pasti sembrono, sentimental. Ahok sekarang dalam posisi itu, sentimental? Enggak. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Saya tahu waktu saya belum sampai. Saya ketemu teman saya yang bisnis. Saya ngomong begini, ajak gue bisnis dong. Tuh aja jawab saya apa? Hok. Yang bisnis itu gampang. Kita disuruh jadi pemasok ini dari temen, semua udah jalan kok. Lu nggak cari-cari, kasih modal semua jalan. Yang susah tuh kayak lu. Ada lu nih. Dagang mah gampang. Kau suruh gue jadi lu, gue nggak bisa. Apa? Ahok tuh apa misalnya sekarang? Maksudnya Ahok ini kan sudah jadi di politisi. Lu kenapa mau berhenti masuk ke pengusaha? Ya dong. Terus kamu termasuk orang yang bisa diterima lah oleh sebagian masyarakat kita dan berpolitik. Banyak orang punya uang juga belum tentu berpolitik diterima juga. Oke, kalau gitu sekarang saya mau nanya Ahok sebagai politisi. Sebagai orang politik yang pernah jadi wakil gubernur di Jakarta dan gubernur di Jakarta. Jakarta hari-hari ini lebih baik atau lebih buruk ya kok? Ya, saya kemarin waktu orang masih ngadu sama saya beberapa. Menurut saya itu administrasi agak sedikit masalah. Tapi masih ada beberapa kelurahan, PTSP yang bekerja dengan baik. Nah, ada yang bekerja dengan baik. Terus pasukan-pasukan, dulu sebetulnya pasukan merah, biru, segala macam itu bukan soal pasukan kerja saja. Itu adalah balai latihan kerja versi saya sebetulnya. Dan itu yang kok Ahok lihat tidak dilanjutkan atau minimal itu tidak. Yang dikeluhkan orang gitu loh. Sampah masih di mana-mana. Kalau itu kan kita betul nggak mau lihat sampah. Satu sungai pun kita nggak mau lihat sampah. Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun berserakan di sini. Kalau pejabat gubernur yang sekarang tuh banyak disorot publik juga. Saya kira Pak Heru ini orang baik ya. Saya kenal beliau kan ya. Masa kan jabatan banyak. Akhir-akhir ini saya tanya kemana Pak Heru? Lebih banyak di IKN. Menyiapkan untuk 17 Agustus. Ya kan nggak ada wakil. Kalau dulu kan gubernur sibuk kemana-mana, kan ada wakil yang kerja kan. Kalau PJ kan nggak ada wakil. Ya jelas memang posisi gubernur Jakarta kan disorot banyak pihak. Dan warga Jakarta kan warga yang kritis-kritis kok. Iya. Jadi aku mau nunjukin nih beberapa cuplikan statement Pak Heru Budi yang kemudian rame di ini misalnya nih. Yang banyak dapat tanggapan warga. Wilayah Palugara kan bukan cuma transportasi tapi juga ada wilayah tetangga yang misalkan kawasan industri. Nah, kalau dari Pemprov DKI ada upaya ini nggak Pak? Kemarin CFD dijadiin tempat kampanye itu antisipasinya gimana Pak buat besok-besok Pak? Iya, kan di pergubnya nggak ada. Saya nggak tahu, masih tidur. Yang bener aja, sungai lebih bersih. Kalau itu pun kotor 1 tahun saya mimpin, mungkin dampak 5 tahun yang lalu nggak diurus kan? Iya kan? Masa saya datang terus kotor? Enggak. Mungkin dampak 5 tahun yang lalu terlupakan diurus. Ya sekarang saya urus. Banyak masyarakat bilang lebih bersih. Kok sependapat tidak dengan penilaian Pak Heru tadi sebelum dia menjabat Jakarta tidak diurus? Saya kira masyarakat Jakarta yang jawab lah. Nanti saya nggak diurus,
Seolah-olah saya nyerang Pak Anies lagi. Kan sohib juga kita. Sohib semua. Sohib semua. Makanya saya bilang, Jadi tidak sependapat dengan Pak enggak, Heru. saya kira memang ada beberapa bagian sungai yang memang tidak dikeruk. Dulu kita beli banyak sekali alat berat untuk tungguin. Memang ada beberapa yang kotor karena pasukan warna-warni juga. Kalau Nggak tahu kemana. kalau konteksnya bukan hanya itu tapi secara keseluruhan? Ya, sangat tertarik sekali kalau tadi kita melihat dan mendengar serta memahami apa isi dari percakapan atau diskusi dari Ahok ya atau Basuki Cahayapurnama dengan Mbak Najwa Shihab itu mengenai KPK, mengenai bea cukai, pajak dan seterusnya. Memang akhir-akhir ini sangat gencar-gencarnya KPK juga menjadi bahan perdebatan karena ada beberapa kasus-kasus yang sudah lama diungkit kembali pada tahun ini atau pada tahun politik. Jadi banyak dugaan ini adalah unsur politisasi atau ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dilakukan. Itu dugaan, teman-teman. Untuk buktinya saya kurang tahu juga dan mungkin teman-teman ada pendapat nanti boleh silakan sampaikan di komentar saja. Nah, teman-teman, terkait hal ini memang kita melihat bahwa KPK seharusnya bisa lebih giat lagi, ya, bisa lebih bekerja keras lagi dalam menangani kasus-kasus korupsi ataupun kasus suap menyuap. Tetapi terlebih lagi memang lebih terfokus pada kasus-kasus besar, ya, yang memang benar-benar merugikan negara, merugikan rakyat Indonesia. Tidak merugikan perorangan gitu ya, merugikan negara langsung, satu negara, semua rakyat, seluruh masyarakat. Itu yang memang perlu sekali. Jadi ini ada yang perlu banget gitu ya. Ada yang perlu banget. Atau ada yang penting tetapi ada yang lebih penting. Ada kasus penting yang harus diselesaikan tetapi ada kasus yang lebih jauh lebih penting. Gitu. Jadi beberapa hari lalu memang karena tadi sempat mengungkit KPK ya, ada satu kasus yaitu kasus Harun Masiku dan ini sangat viral sekali karena ada orang gitu ya, inisial Ara lah ya, inisialnya Marwar Sirait bukan inisial tapi Marwar Sirait ya membuat sayembara barang siapa yang berhasil menangkap Harun Masiku diberikan hadiah 8 miliar rupiah. Itu sempat viral banget tuh, apalagi di TikTok, di YouTube, dan seterusnya. Ya, jadi memang KPK masih tetap mengungkit dan beberapa elit PDIP dipanggil jadi saksi dan sekarang Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka gitu ya, dan macam-macam lah ini ya. Tetapi memang kalau kita melihat masih ada kasus yang lebih besar dibandingkan Harun Masiku dan masih ada yang lebih lama ya kasusnya dibandingkan Harun Masiku ya, dan benar-benar merugikan rakyat, merugikan negara karena memang korupsi. Kalau Harun Masiku kan ini hanya suap, bukan hanya tetapi kasus suap gitu ya. Secara merugikan negara sih sebetulnya nggak terlalu gitu ya, nggak sama sekali nggak lah gitu ya, karena bukan uang negara juga yang dipakai gitu ya. Tapi it's okay lah, memang hal itu memang harus ditangani sebetulnya. Kalau memang benar-benar ada bukti ya ditangkap juga nggak masalah gitu ya. Tetapi memang yang seperti saya katakan tadi, jangan hanya Harun Masiku doang yang diungkit-ungkit, tetapi harus fair, harus adil ya kepada kasus-kasus yang lain juga diungkit, saksinya dipanggil dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, saya akan coba melihat di sini penyampaian dari teman-teman kita ya. Ketua KPK-nya Pak Mahfud MD dan Ahok aja. Rakyat yang setuju acung jempol biar Mulyono nggak bisa mendikte KPK. Jadi banyak yang mengatakan saat ini KPK itu bekerja sesuai pesanan para penguasa atau sesuai pesanan orang-orang tertentu gitu ya. Itu banyak sekali ucapan-ucapan yang saya dengarkan seperti itu. Tetapi kita berharap sebetulnya itu tidak terjadi dan harapan kita bagaimana KPK lembaga ini bisa bekerja sebagaimana mestinya. Bagaimana mereka mengemban tugas-tugas mereka sesuai janji mereka, sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian pemimpin-pemimpin sekarang pada rakus duit dan gila kekuasaan. Lebih baik jaga diri, jangan dekat-dekat sama para penjahat. Pak Basuki lebih jujur, berani, cerdas, adil, dan tidak main drama-drama kayak Mulyono dan keluarga. Semoga beliau 2029 muncul sebagai orang nomor 1 di Republik ini. Kalau saya, Ahok sih keren juga, bagus juga gitu ya. Belak-belakan ngomongnya nggak terlalu banyak dramatis dan ya fans-fans aja, jujur-jujur aja gitu ya. Saya juga jujur mengatakan itu. Bagus Ahok ya, bagus. Luar biasa sekali. Tapi mungkin untuk RI 1 ya bagaimana lah kita ya melihat Indonesia kan kalau yang Nasrani apalagi minoritas ya kurang menjamin atau kurang memungkinkan untuk menjadi RI 1 gitu ya. Tetapi eh, untuk saat ini saya menyampaikan sebetulnya itu nggak penting lagi karena kita di Indonesia semua berbeda, beda agama, beda suku, beda ras, beda budaya. Tetapi tetap satu, sebangsa dan setanah air gitu ya. Dan lagi pula ngapain mentingin misalkan satu agama, satu suku, kalau kerjanya nggak beres gitu ya. Jadi kita utamakan yang bisa kerja saja, yang bisa adil saja, yang bisa jujur saja, dan seterusnya. Itu lebih tepatnya kalau kita melihat situasi di Indonesia gitu ya. Dan bila mana kita melihat, gas Pak Ahok segera ganti Ketua KPK titipan Jokowi. Segera tumbangkan Prabowo harus turun gunung. Anies dan Ahok bisa jadi pasangan ideal 2029. KPK bentukan Jokowi, jadi Pak Prabowo harus sikat semua pimpinannya. Gatot Nurmantio harus ikut jajan KPK dan Ahok Mahfud. KPK harusnya Pak Mahfud atau Ahok pimpinannya. Baru benar atau orang-orang yang diadu domba Jokowi jadi kejagung atau jadi ketua KPK biar pada benar semua negara ini. Udah bubarkan aja KPK. Ya. Udah bubarkan aja KPK, udah rakyat udah muak. Tiap hari masih aja begitu. Bagaimana rakyat sudah bayar pajak tiap hari tidak ada perubah? Bubar aja, rakyat udah capek. Biar polisi dan TNI yang menangani koruptor. KPK, jaksa tidak berguna. Jaksa cuma urus pengadilan kayak pengacara aja, tidak boleh urus korupsi di lapangan yang mengurus di lapangan yang menangkap cuma polisi dan TNI. Jaksa mengurus cuma di pengadilan, cuma polisi yang kasih informasi di pengadilan bahwa si A bersalah gitu ya. Kembalikan KPK yang bersih, bertaring, ganti yang nggak profesional. Anak bangsa ini banyak ya ahli intelektual. Prabowo curhat doang. Kalau memang ingin memberantas korupsi, angkat Basuki atau Ahok ya, Bapak Mahfud MD jadi ketua Mahkamah Agung. Presiden Prabowo bubarkan 5 orang komisioner KPK saat ini dan menunjuk 5 orang komisioner KPK sementara sampai dengan bulan Januari 2026. Pada masa transisi ini, DPR mengembalikan Undang-Undang KPK yang lama yang independen. Presiden tunjuk saja Ahok, Susi Pujastuti, Antasari, Najwa Shihab, Agus Raharja, Abraham Samad, dan lain-lainnya.
semrawutnya hukum di Indonesia dan sering disusupi orang-orang titipan penguasa yang punya kepentingan. Akhirnya keadilan jadi nomor 1000 kalah dengan iming-iming duit. Oke, dari Lady Abdul Manaf ya. Jujur saya katakan sama teman-teman dalam obrolan pinggir jalan di mana teman-teman membahas yang tingkat tinggi di masa Ahok memimpin Jakarta. Saya katakan tak usah bicara yang tinggi atau muluk-muluk dan mari kita lihat program yang kita lihat setiap hari yaitu pasukan Orange. Di mana di tempat saya yang tadinya banyak nyamuk saya bilang obat nyamuk tak laku lagi di era Ahok karena saluran atau got air mengalir dengan lancar hingga telur atau larva nyamuk terbawa air yang mengalir. Jadi saya bilang Gubernur Jakarta yang hebat menurut kacamata saya hanya Aldi Sadikin dan BTP alias Ahok. Mungkin generasi milenial hanya bisa dengar cerita tentang Gubernur Ali Sadikin. Nah, jadi seperti itu ya tanggapan dari teman-teman kita. Ya, saya berharap sebetulnya teman-teman juga boleh memberikan pendapat di komentar ini. Ya, ngomong-ngomong nanti bisa menjadi sebuah pendapat, bisa sebagai penjelasan dari teman-teman bagaimana menurut Anda mengenai video yang telah kita dengarkan dan penyampaian teman-teman kita di komentar ini. Itu saja. Saya minta maaf kalau ada penyampaian ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.